Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Anak-anak persiapkan semua supaya bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online hari ini. Kita pujikan lagu Yesus Sahabatku. Mari kita semua bangkit berdiri, kita pujikan lagu Yesus Sahabatku. Sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, ikuti Om Untung berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami jamahan tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Engkau hadir, menjamah, mengubahkan, menolong kami semua, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Kalau masih ada kuasa iblis yang mau mengganggu, kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan belajar lagu hukum kelima. Anak-anak tahu ya, dulu Musa menerima 2 loh batu. Isinya yang pertama adalah 4 hukum, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mulai hukum kelima, ke-6 sampai ke-10, mengasihi sesama. Kalau yang kelima apa ya? Taatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Ya, kita belajar lagu ini hukum yang kelima. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah dari atas lagi ya, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Kan patuh mama, kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak
lagi ya, ku akan patuh mama. Kan patuh mama, ku kan patuh papa, taruti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Nah, anak-anak di rumah harus belajar ya taat kepada orang tua. Kalau di sekolah taat kepada guru-guru di sekolah. Kalau di gereja taat kepada guru-guru sekolah minggu, taat kepada gembala, taat juga menuruti nasihat orang tua. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita sambil pakai berdiri, kita bertepuk tangan, kita pujikan lagu Tuhan Dengar Doaku. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman ibadah kita sekolah minggu secara online di Malang, di Surabaya jam 9.15 pagi, di Malang jam 10, di Medan jam 10.15, di Jakarta jam 4 sore secara offline ya, atau onsite di gereja masing-masing ya. Anak-anak harap mendaftar lebih dulu ke guru-guru sekolah minggu. Kemudian yang kedua, setiap kali anak-anak beribadah harus berpakaian rapi. Yang sudah besar jangan lupa membawa Alkitab dan alat tulis ya bagi yang sudah bisa menulis dan membaca. Kemudian ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas-tugas atau kegiatan dari guru sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KIYINP. Kemudian anak-anak yang ikut orang tua beribadah, kakak, abang beribadah, harus sungguh-sungguh juga, tidak boleh mengganggu mereka beribadah, baik waktu di gereja, secara onsite atau offline maupun saat ibadah online dari rumah masing-masing. Harus sungguh-sungguh ya, anak-anak harus ikut duduk manis mendengarkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan lagu yang terakhir. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Lipat Tangan, Tutup Mata. Anak-anak lipat tangannya ya. Lipat tangan, tutup mata. Aku berdoa kepadaku. Sekali lagi lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Aku berdoa kepada Tuhan. Anak-anak ikuti untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Berkati Om dan Tante yang sudah melayani musik, komputer, sound system sore hari ini. Urapi Om Untung yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya bisa mengerti, percaya, sampai melakukan firman Tuhan.
kami mengalami kuasa firman, menyucikan, mengubahkan, menolong hidup kami. Kalau masih ada kuasa setan yang mau mengganggu saat kami mendengar firman, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Anak-anak yang sudah besar menyiapkan catatannya, menyiapkan Alkitabnya. Juga bisa nanti membaca di slide di layar televisi atau di layar HP ya. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah hal berdoa. Hal berdoa. Berdoa itu apa ya anak-anak ya? Berdoa artinya kita berbicara atau berkata-kata kepada Tuhan di surga. Kita baca ya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini pengertian berdoa adalah berbicara kepada Bapa di surga, di tempat tersembunyi arti berada Bapa di surga ya, tidak kelihatan. Sama dengan kita berkata-kata dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Sekarang bagaimana sikap doa yang benar? Secara jasmani, anak-anak sudah tahu ya, tadi kita sebelum berdoa kita melipat tangan, menutup mata. Kenapa ya kok berdoa harus melipat tangan tutup mata? Supaya kita bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak terpengaruh oleh yang lain. Sama seperti di Matius tadi, pasal 6 ayat yang ke-6 sama dengan kalau mau berdoa masuk kamar, tutup pintu. Tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal yang lain. Kalau tangan dilipat artinya apa? Sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang lain-lain. Tidak bisa jawil-jawil teman atau garuk-garuk. Jadi kita bisa fokus sungguh-sungguh berdoa, tangan dilipat. Kalau mata ditutup, artinya apa? Kita tidak melihat yang lain-lain. Perhatian hanya tertuju kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita tidak terganggu oleh yang lain-lain. Oleh karena itu, kita berdoa selalu melipat tangan dan menutup mata. Itu sikap secara jasmani. Kalau secara rohani bagaimana? Yaitu sikap hati kita. Harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan hati yang suci. Kalau anak-anak membaca dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, tidak usah dibaca, anak-anak tulis saja. Berbahagia yang suci hatinya karena mereka bisa melihat Tuhan. Kalau hati suci kita bisa melihat Tuhan sama dengan bisa berdoa kepada Tuhan. Nah ini sikap dalam berdoa ya. Sekarang kapan kita bisa berdoa? Kapan kita harus berdoa? Kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6. Kapan waktu berdoa? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, di sini dikatakan kapan waktu berdoa itu? Setiap waktu, setiap saat kita bisa berdoa. Kapanpun kita bisa berdoa, baik pagi. Itu digambarnya anak-anak bisa lihat ya waktu sebelum tidur atau bangun tidur. Kita bisa berdoa, atau siang atau malam kita bisa berdoa, atau dimanapun kita bisa berdoa, baik di gereja, baik di sekolah, sebelum kuis, sebelum tes, atau di perjalanan bisa berdoa ya.
atau situasi apapun, misalnya sedang sakit, atau lagi sehat, atau sedang gembira, atau sedih, atau pada saat nilai ulangannya atau nilai kuisnya bagus atau jelek, situasi apapun kita bisa berdoa. Karena Tuhan ada di mana-mana, tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat, oleh keadaan. Asal hati kita sungguh-sungguh, hati kita suci, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita pelajari selanjutnya ya, isi doa. Kalau berdoa tuh isinya apa ya ya? Kita bicara dengan Tuhan tuh apa aja ya isinya ya? Kita baca dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, ini yang pertama. Kemudian doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ini yang pertama, isinya berdoa adalah permohonan atau permintaan. Apa aja ya, terutama kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa, kesalahan kita. Sebelum kita berdoa, kita mengaku dosa dulu. Tadi sudah mencontek di sekolah atau sudah berbohong kepada teman. Kita mengaku dulu supaya kalau sudah disucikan, doa bisa didengar. Minta apa lagi kepada Tuhan? Kita bisa minta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, kita sampaikan. Asal sesuai kehendak Tuhan, jangan karena keinginan daging. Tapi kita berdoa sesuai kebutuhan kita. Misalnya saat mau menghadapi kuis, menghadapi tes, ujian di sekolah, anak-anak butuh hikmat. Berdoa, pasti Tuhan beri karena memang butuh ya. Atau misalnya pada saat sakit, minta berdoa, minta disembuhkan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, Tuhan pasti sembuhkan. Ini yang pertama isi dari doa kita yaitu permohonan atau permintaan. Yang kedua, tadi dalam 1 Timotius pasal yang kedua, naikkanlah permohonan. Yang kedua adalah doa syafaat. Apa ya doa syafaat ini ya? Doa syafaat ini juga meminta, memohon, tetapi untuk kebutuhan orang lain. Bukan hanya kita sendiri saja, saya butuh ini Tuhan saya butuh ini dari A sampai Z. Tapi kita lupa mendoakan orang lain. Nah, Tuhan ajarkan yang kedua, isi doa kita harus mendoakan kebutuhan orang lain. Orang lain ini siapa? Bisa orang tua di rumah. Anak-anak berdoa supaya diberkati, diberi kesehatan, diberi hikmat dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Berdoa buat saudara-saudara, kakak adik di rumah. Kemudian bisa juga berdoa buat teman, mungkin ada temannya yang sakit, ada temannya yang nakal, nah, bisa didoakan. Bisa berdoa buat guru di sekolah, guru di sekolah minggu. Doa syafaat apalagi ya? Atau berdoa buat pemerintah, buat bangsa dan negara Indonesia. Juga sampai berdoa buat orang-orang yang memusuhi kita, menyakiti kita. Jadi kita tidak berdoa hanya untuk yang baik saja, tapi berdoa juga untuk orang-orang yang memusuhi kita, menyakiti kita. Kita mendoakan yang baik untuk mereka. Nah, ini sulit dilakukan, tapi kita belajar ya. Kita belajar supaya doa kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau kita memusuhi orang, ada kebencian, ada marah, pasti tidak bisa berdoa. Tapi kalau hati suci, kita bisa berdoa, bahkan bisa mendoakan, sampai mendoakan musuh, mendoakan orang yang menyakiti atau memusuhi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi isi doa? Mengucap syukur, tadi dalam 1 Timotius 2 ya, ayat yang pertama. Dan ucapan syukur untuk semua orang. Mengucap syukur. Mengucap syukur ini artinya apa? Berterima kasih ya, berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat atau pertolongan Tuhan yang sudah kita terima. Anak-anak bisa menyebutkan contoh ya, berkat Tuhan yang anak-anak sudah terima, contohnya apa? Saya belum kerja, belum dapat uang. Nah, berkat Tuhan tidak hanya soal uang saja, tapi apa? Misalnya kita
diberi kesehatan, atau masih hidup sampai saat ini bisa bernafas, itu semua berkat Tuhan. Atau kita diberi nilai yang baik, berkat Tuhan. Apalagi ya? Nah, anak-anak bisa sebutkan sendiri ya. Semua berkat yang kita terima, baik secara langsung atau juga bisa secara tidak langsung lewat orang tua, lewat guru di sekolah, lewat teman, lewat orang lain yang menjadi saluran berkat Tuhan. Ini isi doa yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yang paling tinggi adalah menyembah Tuhan dengan kata haleluya. Jadi ada 4 ya isi doa tadi. Yang pertama adalah permohonan. Kita memohon baik itu pengampunan dosa, memohon kebutuhan-kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, doa syafaat. Kita mendoakan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, mengucap syukur. Jangan lupa minta-minta terus kepada Tuhan tapi lupa. Setelah ditolong, setelah doa dijawab, lupa mengucap syukur. Nah, jangan ya. Harus belajar mengucap syukur. Misalnya sebelum anak-anak makan, mengucap syukur dulu. Terima kasih buat makanan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan sucikan supaya bermanfaat bagi tubuh untuk kesehatan, memuliakan Tuhan. Atau misalnya sebelum tidur, berterima kasih sudah disertai sepanjang hari ini. Atau setelah pulang sekolah, mengucap syukur, terima kasih tadi sudah diberi hikmat pada saat mengerjakan ujian dan lain-lain ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah menyembah Tuhan dengan kata haleluya. Anak-anak belajar ya mulai kecil ya. Oleh karena itu setiap berdoa sebelum kita akhiri dengan kata amin, kita belajar berkata haleluya, 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 amin. Itu sama dengan menyembah Tuhan. Tidak lagi berdasarkan kita butuh apa Tuhan, kita butuh apa, bukan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita berdoa sungguh-sungguh dengan hati yang suci, sesuai kehendak Tuhan, bukan karena keinginan sendiri, maka hasilnya kita baca ya dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 kemudian ayat yang ke-11. Ayat 12 dulu ya untuk baca ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka apa hasilnya ini? Aku akan mendengarkan kamu. Kemudian ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini kalau hasilnya, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci, maka Tuhan mau mendengarkan doa kita. Tuhan bisa mendengarkan doa kita. Sama dengan Tuhan menjawab doa kita. Artinya apa? Kalau Tuhan menjawab, artinya apa? Tuhan mengabulkan. Tuhan melakukan apa yang kita minta. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan sanggup menolong, melindungi kita, memelihara kita sekalipun kita masih kecil, masih anak-anak sekolah minggu. Tapi Tuhan sanggup melindungi, memelihara, menolong dengan cara yang ajaib, bahkan sampai memberi masa depan yang indah. Nah, oleh karena itu anak-anak jangan bosan-bosan ya berdoa ya, jangan jemu-jemu berdoa ya. Sampai kapan kita berdoa? Tadi kalau dikatakan setiap waktu itu sampai kapan ya? Sampai doa dijawab Tuhan, sampai Tuhan menyatakan atau sampai Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Kalau yang kita doakan menurut Tuhan tidak baik, pasti Tuhan tidak jawab, tetapi Tuhan akan menyatakan kehendaknya yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi kita berdoa setiap saat, sampai kapan? Sampai kita menerima jawaban doa, atau sampai Tuhan menyatakan kehendaknya yang terbaik dalam hidup kita. Ayat yang terakhir kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-9. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan,
yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Nah, ini kita berdoa tadi sampai doa dijawab Tuhan atau sampai Tuhan menyatakan kehendaknya. Kemudian yang tertinggi apa ini? Kita berdoa supaya bisa sempurna. Supaya bisa sempurna sama mulia dengan Tuhan, maka kita bisa menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai. Ini masa depan yang paling indah, kita bersama Tuhan selama-lamanya, hidup kekal di surga bersama Tuhan. Ini yang bisa Om Untung sampaikan, biarlah dengan dorongan firman ini anak-anak bisa semakin sungguh-sungguh dalam berdoa, semakin rindu untuk berdoa, rindu untuk berkata-kata dengan Tuhan, sampai rindu menyembah Tuhan karena mengasihi Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Om Untung akan berdoa dalam hati, anak-anak berdoa dalam hati, Om Untung akan berdoa untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu atas sore hari ini dalam ibadah sekolah minggu kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu, percaya yakin firman-Mu sampai bisa melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami rindu menjadi rumah doa, supaya Engkau bisa hadir menyertai kehidupan kami sekalipun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teringat buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini tidak hadir, tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang berpergian dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi. Yang karena malas, Tuhan gerakkan supaya minggu depan bisa kembali beribadah di ibadah sekolah minggu di gereja masing-masing. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga lindungi, Tuhan pelihara, baik saat di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Tuhan menyertai. Menghadapi ujian hari-hari ini, Tuhan beri hikmat supaya bisa mengerjakan soal dengan baik, mendapat nilai yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak-Mu yang berulang tahun, Tuhan tolong berikan perpanjangan umur, kesehatan, kebahagiaan, makin sungguh-sungguh, makin setia dalam ibadah pelayanan. Tuhan memberkati, memberikan masa depan yang indah. Berkati juga orang tua kami di rumah, guru-guru sekolah minggu, juga gembala kami, Opa dan Omawi, juga guru-guru sekolah. Tuhan berkati semua dengan berkat dari surga. Berikan hikmat-Mu, bisa mendidik, membesarkan kami sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami sore hari ini. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.